Nyangkut apa ya? Nyangkut apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Amma ba'd. Ikhwah, masih di bab yang ke 72 setelah kita bahas ya. Masih di bab ya, larangan dari berkata-kata, berseteru dan berselisih di dalam perkara beragama, khususnya di dalam perkara qadar. Ya. Sampai kepada perkataan al-Imam rahimahullah bahwasanya hal tersebut manhiyun anhu 'inda jami'il firaq. Setelah menjelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan masuk ke dalam perkara-perkara demikian. Ya, dalam bagaimana rahasia-rahasia takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan enggak boleh kita masuk-masuk ke situ, ya. Lianna hadza laisa min sya'nil ibad, dikarenakan perkara demikian bukanlah urusan para hamba. Hadza min sya'nillah, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta min sya'nikal amal, adapun amalan urusanmu adalah agar kau beramal, demikianlah yang dituntut darimu. Adapun masuk mendalami qada dan qadar, fahuwa dukhulun fi matahah la yakhruju minha al-'abdu abada. Maka itu adalah hakikatnya memasuki perkara-perkara yang akan memusingkan dan menyesatkan seorang hamba dan tak akan ia selamanya dapat keluar dari hal tersebut. Ya. Perkataan al-Imam rahimahullah, manhiyun anhu 'inda jami'il firaq li'anna al-qadara sirrullah. Bahwasanya hal demikian itu terlarang di setiap firqah, yakni di setiap agama samawi, agama-agama samawi terdahulu juga mendogmakan qadar, dan para rasul yang datang pada mereka, para nabi, melarang mereka dari membicarakan hal tersebut, ya. Dan al-qadara sirrullah, dikarenakan qadar adalah rahasia Allah. Inda jami'il umam, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, maknanya demikianlah pada setiap umat. Li'annal qadara sirrullah, dikarenakan qadar adalah rahasia Allah, wasirru la yumkinul ihatatu bihi. Dan rahasia adalah sesuatu yang tak mungkin dikuasai oleh seorang hamba, ya. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidaklah ya mereka dapat meliputi satu hal pun di antara ilmu Allah kecuali hanya dengan kehendaknya, ya. Kemudian Allah berfirman, wa ma khalfahum wala yuhituna bihi ilma. Dan apa yang ada di belakang mereka, dan sungguh mereka tak akan menguasai keilmuan tentangnya. Ini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. La tadkhulu fi syu'unillah, maka janganlah kau masuk ke dalam urusan Allah. Lakin alaika bi syu'un nafsik, yang ada kewajibanmu adalah sibukkan dirimu dengan urusanmu. Alaika bil amal salih, kewajibanmu agar kau beramal saleh, wa tarkiz dzunub, dan meninggalkan dosa, bitaubati minha, dengan bertaubat darinya. Wa hasib nafsak ma dumta ala qaydil hayah, dan senantiasa untuk muhasabah dirimu selama kau masih berada dalam keadaan hidup. Ishtaghil wa nafsak
Yani ishtaghil nafsak amma an tushghila nafsaka bil qada wal qadar wa limadza kan wa limadza yakun. Sibukkan dirimu dengan amalan-amalan. Adapun menyibukkan dirimu dengan perkara qada dan qadar dan mempertanyakan kenapa demikian, kenapa jadinya demikian, kenapa telah terjadi demikian. Wa in kana Allahu muqaddirul maqadir fa ana lastu bihajah lil amal, dan mempertanyakan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan seluruh takdir yang ada maka aku tak perlu lagi beramal. Fa hadza kulluhu kalam batil. Maka perkataan-perkataan demikian dan yang serupa dengannya adalah perkataan yang batil. Wala qimatalah, yang tak ada sama sekali harganya. Walamma qala sahabah lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala nattakilu ala kitabina, mengapa kita tak bersandar saja kepada takdir kita ya Rasulullah? Yani salimal amal, kalau begitu ngapain kita beramal, ya? Kalau memang telah ditakdirkan. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal sajalah, teruslah berusaha. Karena setiap individu akan dipermudah untuk menjadi sesuatu yang memang dia diciptakan untuknya. Ya. Setiap individu dipermudah untuk menjadi sesuatu yang memang dia ditakdirkan untuknya. Ya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya upaya kalian, usaha kalian ini berbeda-beda. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun yang yakni upayanya ia memilih untuk a'ta wattaqa, untuk bersedekah dan kemudian bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan untuk meyakini akan keberadaan syurga, ya, ganjaran baik dari Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, yang demikian, orang-orang yang demikian akan kami mudahkan ia. Ya, ini kami mudahkan ia untuk mengejar yang ia kejar. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang memilih untuk pelit, wastaghna, dan sombong, merasa tidak butuh, wa kadzdzaba bil husna, kemudian ia mengingkari syurga, yakni tidak meyakini ganjaran baik dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan ia ke arah usra, kesengsaraan, kesulitan, ya. Fa anta taf'alu sabab imma fi najat nafsik wa imma fi halakiha. Maka hakikatnya engkaulah yang melakukan semua sebab-sebab itu, menjadikan semua sebab-sebab itu. Entah sebab yang menyelamatkan jiwamu atau entah sebab yang mencelakakan jiwamu, bi af'alika allati taf'aluha bi ikhtiyarik, dengan usaha-usahamu semuanya yang kau lakukan dengan pilihanmu usaha-usaha tersebut, wa iradatik, dan dengan kehendakmu sendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu fa mu'tiqun nafsah aw mubiquha. Setiap manusia yaghdu, yakni berusaha mereka keluar rumah di pagi hari untuk berusaha. Nggih? Fa mu'tiquha wa mubiquha. Di antara manusia ada yang melakukan usaha-usaha yang dengan itu ia terbebaskan dari neraka, yakni bertakwa kepada Allah, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam usahanya. Ada di antara manusia yang justru keluar rumah juga, mereka berusaha tapi justru mencelakakan jiwanya, yakni tidak bertakwa kepada Allah dan melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam usahanya, ya. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah, wa nahar rabbu jalla wa nahar rabbu jalla ta'ala al-anbiya'a 'anil kalami fil qadar. Dan demikianlah juga Rabb, yakni Allah Subhanahu wa taala, melarang para nabi untuk berkata-kata di dalam qadar. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang para makhluk, baik para nabi ataupun selain nabi, untuk berkata-kata di dalam qadar. Dan para nabi tidaklah disebutkan, yakni tidaklah pernah diceritakan dari mereka bahwasanya mereka mengingkari atau mengkritisi takdir sama sekali.
Ya, nggak pernah ada riwayat dari para nabi tersebut bahwasanya mereka mengingkari apa yang Allah takdirkan, sama sekali tidak ada. Dikarenakan mereka sangat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah-hikmahnya, dan mereka senantiasa memilih untuk menerima dan menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka akan mempertanyakan perkara-perkara yang pada dasarnya toh tidak ada maslahatnya bagi mereka dan tidak ada manfaatnya. Para nabi tidaklah pernah mempertanyakan hal-hal demikian. Demikian juga tidak pernah hal tersebut dipertanyakan oleh para pengikut Nabi alaihi wassalatu wassalam. Innama kana al-anbiya wa atba'uhum. Adapun yang ada adalah justru para nabi dan para pengikut mereka, mereka lebih memfokuskan diri mereka kepada amal, ya, wa ya'nuna bih, dan mereka berusaha di dalam hal tersebut. Wa makanu yas'aluna 'anil qada wal qadar, tidaklah pernah mereka mempertanyakan tentang qada dan qadar illa min babil i'tiqad wal iman bihi, kecuali dari sisi untuk meyakininya dan mengimani qadar tersebut. Wal iman bil qada wal qadar yurihu, dan hakikatnya keimanan kepada qada dan qadar akan menenangkan jiwamu minasyukuk wal auham, ya, menghilangkan keraguan-keraguan dan keresahan-keresahan, wal ahzan, dan kesedihan-kesedihan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah bahwasanya apa-apa yang menimpamu memang maka tak akan meleset darimu. Yani apa-apa yang ditakdirkan untuk mengenaimu maka tak akan meleset darimu. Wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Dan apa-apa yang memang tidak ditakdirkan bagimu maka tak akan pernah kau dapatkan. Fala taqul, maka janganlah kau berkata, "Lau anni fa'altu kadza lakana kadza." Janganlah kau berandai-andai dan berkata, coba kemarin begini, niscaya akan begini hasilnya. Enggak boleh. Bagaimanapun apa yang memang tidak ditakdirkan atasmu, maka kau tak akan dapat mendapatkannya. Ya? Walakin qul, tapi di dalam menghadapi kondisi demikian, maka katakanlah, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Qaddarullah, apapun yang dikehendakinya maka ia akan melakukannya. Ya? Jadi melihat sesuatu yang disesali, okay? Janganlah berkata, ya coba dulu begini, jadi begini dia itu. Jangan. Tapi katakan, qadarullah wa masya fa'al. Ambil pelajaran dari apa yang terjadi, ambil pelajaran. Ya, tapi hindari berandai-andai. Ya. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah. Demikian juga Nabi SAW melarang perdebatan di dalam perkara qadar, wa kariha, dan juga dibenci hal demikian oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Ya. Demikian juga dibenci perkara demikian oleh para tabi'in, dan demikian juga dibenci oleh para ulama dan para ahli wara', yakni mempertanyakan dan memperdebatkan perkara qadar, ya. Lamma dhaharatil qadariyah fi awakhir asri sahabah, ketika muncul firqah qadariyah di akhir-akhir masa sahabat radhiyallahu anhum, angkara sahabah alaihim ghayatal inkar, maka para sahabat mengingkari mereka dengan pengingkaran yang besar. Ya, kenapa? Ini diantara bid'ah-bid'ah awal yang muncul diantara umat Islam. Ya, qadariyah. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu mengingkarinya, sebagaimana pernah kita ceritakan. Abdullah ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu mengingkari mereka dan lain-lain. Ya, bahkan meriwayatkan dari perkataan-perkataan yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum, perkataan-perkataan mereka yang sangat keras tentang penyimpangan kaum yang memperdebatkan perkara qadar demikian. Ya, yang akhirnya perdebatan mereka sampai membuat mereka sampai kepada kesimpulan yang tidak ada nilai-nilai demikian datang keterangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai titik berkata tidak ada qadar, semuanya tergantung usaha kita.
dan Allah tidak menentukan perkara-perkara yang ada. Wah, ini penyimpangan akhirnya, ya. Diingkarilah oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Wa hadzaru minhum, dan para sahabat mentahdzir dari mereka, yakni memperingatkan umat akan kesesatan mereka dan pemahaman yang mereka bawa, ya. Wa bayyanu anna al-'abda 'alaihi ay yu'mina bi anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan mereka terus menegaskan, menjelaskan bahwasanya bagi seorang hamba maka kewajiban ia untuk mengimani bahwasanya apa-apa yang menimpanya memang maka takkan meleset darinya, dan apa-apa yang memang meleset darinya maka takkan menimpanya, ya. Dan bahwasanya barang siapa yang tidak meyakini hal tersebut maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membakarnya di neraka. Fa innallaha yuhriquhu bin nar. Hakadha ittafaqat kalimatuhum, demikianlah telah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum lamma zaharat firqatul qadariyah fi waqtihim, ketika muncul firqah qadariyah tersebut di era mereka. Qauluhu, perkataan al-Imam rahimahullah, fa'alaika bitaslimi wal iqrari wal iman, maka yang wajib atasmu adalah agar kau menerima, yakni dogma tersebut, dogma tentang qadar, wal iqrar, dan mengikrarkannya dan mengimaninya. Hadza huwal wajib, demikianlah yang wajib alaik, atasmu, nahwal qada wal qadar, di hadapan dogma qada dan qadar. At-taslim, yaitu menerima, ya, apapun yang Allah Subhanahu wa taala qada dan qadarkan, dan tidak membantahnya, ya. Dan juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melakukan apapun yang Dia lakukan kecuali berangkat dari hikmahnya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengazab seorang hamba kecuali pasti sesuai dan layak dengan amalan hamba tersebut. Maka khalal, maka error yang terjadi adalah hakikatnya dari dirimu. Dari dirimu sendiri. Maka daripada kau memilih untuk mencela-cela qadar, maka lebih tepat apabila kau mencela dirimu sendiri. Agar kau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang melarangmu dan menghalangimu dari taubat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat bagi mereka yang bertaubat. Maka apabila kita menyadari ini semua, mengapa kau sibukkan dirimu dengan sesuatu yang tidak ada bagimu maslahatnya pada hal tersebut, ya. Fa'alaika bitaslimi wal inqiyad, maka yang wajib atasmu adalah menerima dan mengikuti, tunduk, dan tidak memperdalam pembahasan demikian, juga tidak juga berlebihan membicarakan perkara-perkara yang tak ada urusannya bagimu, ya. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara ciri nilai baik, kebaikan nilai berislam pada diri seseorang adalah ketika ia meninggalkan perkara-perkara yang la ya'ni, enggak ada urusannya dengannya, bukan urusannya atau tidak bermanfaat baginya, ya. Nah, maka di antara apa-apa yang tidak bermanfaat bagi seorang hamba adalah ketika ia memperdalam qadar dan kemudian ngobok-ngobok yang sampai memperdebatkannya dan lain-lain. Padahal itu bukan urusannya. Urusan dia adalah bagaimanapun aku akan dihisab atas apa yang aku lakukan di kehidupan ini. Maka sibukkan diri dengan beramal. Ya. Perkataan al-Imam rahimahullah, wa i'tiqadi ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil asya. Dan juga meyakini apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil asya, ya, secara global sudah sebagaimana disampaikannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mujmalan, yakni secara global, ya. Kenapa? Karena perkara detail teknisnya ini gaib, rahasia Allah Subhanahu wa taala, udah dibilang suruh terima qada dan qadar, terima udah. Semujmal itu, seglobal itu. Perkara detail teknisnya gimana ini itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Waskut amma siwa dzalik, dan berdiamlah dari hal yang selain itu, ya. Ai i'taqid, maknanya adalah
Yakinilah sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ia adalah seorang individu yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Dan janganlah kau mencela hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau meragukan hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila memang benar sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaisat majalan litaraddud, dikarenakan perkara-perkara demikian bukanlah perkara yang terbuka padanya peluang bagi seseorang untuk berijtihad dan ragu-ragu di dalam hal tersebut. Enggak, ini dogma yang sifatnya tauqifiyah, dogmatis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Fala wa rabbika la yu'minun. Maka demi Tuhanmu, yakni demi Allah, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikanmu, wahai Muhammad, sebagai penentu perkara. Fima syajara bainahum. Di dalam perkara-perkara yang mereka berselisih pendapat tentangnya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tak menemukan di dalam hati mereka ganjalan sedikit pun dari apapun yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima hukummu dengan seterima-terimanya tuh. Yusallimu taslima, seterima-terimanya. Begitu. Ya? Allah pun berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra." Dan sungguh tidaklah layak bagi seorang mukmin lelaki atau wanita apabila telah Allah dan Rasulnya tentukan sebuah perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah layak mereka memilih pilihan-pilihan lain selain apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak layak bagi seorang mukmin lelaki atau mukmin wanita, ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah sesat sesat-sesatnya. Ya. Wa amsal hadhil ayat, dan juga banyak lagi ayat-ayat yang serupa demikian. Fal wajib alaik, maka yang wajib atasmu al-imtithalu wat taslimu wal inqiyad, yaitu melaksanakan perintah, menerima dan tunduk. Wa fi jumlatil asya. Perkataan al-Imam rahimahullah, di dalam perkara demikian, fi jumlatil asya, secara global, artinya adalah, yakni fi kulli asya, di dalam setiap perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, segala hal yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh manusia, baik di dalam perkara agamanya atau di dalam perkara dunianya, dan telah Rasul jelaskan, wa akmalallahu bihiddin, dan Allah telah sempurnakan agamanya, wala khaira illa dalla ummatahu alaihi, dikarenakan tidak ada satu kebaikan pun kecuali pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan umatnya kepadanya, wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya darinya. Wa tarakaha 'alal bayda, dan Rasul telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih, yang jelas, yang terang. Lailuha kanahariha, begitu terang sehingga malamnya bahkan seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, yang tidaklah menyimpang dari jalan tersebut kecuali dipastikan ia orang yang celaka, ya. Waskut amma siwa dzalik, perkataan al-Imam, dan berdiamlah di luar perkara tersebut. Yani diamlah di dalam perkara-perkara yang Allah tak berikan kau ilmu tentangnya. Jangan coba kau memperdebatkan hal tersebut. Kenapa? Ini perkara yang gaib, yang sifatnya tauqifiyah. Kita hanya tahu sebatas apa yang Allah beritahukan pada kita melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang Allah tak beritahukan pada kita, maka diam. Ya? Hadza kama fil hadis. Demikian sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah mewajibkan bentuk-bentuk faraid, ya, bentuk-bentuk kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kau melanggarnya, menyia-nyiakannya.
Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan banyak hal dan janganlah kau melanggarnya, ya. Wa sakata an asya'. Dan kemudian Allah diam dari banyak hal. Rahmatan bikum, itu berangkat dari rahmat Allah pada kalian, ghaira nisyan, bukannya Allah lupa. Fala tas'alu anha, maka di dalam perkara-perkara yang Allah berdiam darinya, tidak memberikan keterangan, maka jangan kau mempertanya-tanyakannya. Ya. Anta la tas'al illa an syai'in tahtajuhu fi dinik aw dunya. Maka janganlah kau mempertanyakan perkara-perkara kecuali perkara yang kau butuhkan di dalam agamamu dan duniamu. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagaimana yang Rasul katakan tadi, di antara baiknya nilai keislaman yang ada pada diri seseorang adalah ketika ia meninggalkan perkara-perkara yang tak ada urusannya dengannya, tak ada manfaatnya baginya. Amma ma la tahtaju ilaihi fasu'alu anhu minal fudul. Maka perkara-perkara yang pada dasarnya tak ada urusannya denganmu dan kau tak memerlukannya, ketika seseorang mempertanyakan hal-hal demikian, maka itu termasuk bentuk fudul. Tahu. Fudul haram, awas. Tahu fudul? Kepo. Ya, masuk-masuk di dalam perkara-perkara yang bukan urusan. Fudul. Ya. Kepo, pakai sa. Itu haram. Ya, apalagi perkara-perkara yang sifatnya akidah dan dogmatis. Maka nggak boleh kita masuk ke dalam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qil wa qal, telah melarang kita dari katanya-katanya. Tuh, dari mendengar dan menyebarkan katanya. Nggih? Wa kathratis su'al, melarang kita dari banyak bertanya-tanya. Wa idha'atil mal, dan melarang kita dari menyia-nyiakan harta. Fatakunu as'ilatuka biqadri hajatik, maka jadilah pertanyaan-pertanyaanmu hanya sebatas kebutuhanmu saja. Wala tas'al amma la tahtaj, dan janganlah kau mempertanyakan perkara-perkara yang tak kau butuhkan. Ya. Itu akhir dari bab ke-72. Alhamdulillah. Jadi demikianlah perkara qada dan qadar, selalu kita ulang ya, sifatnya dogmatis. Dan jangan kau berkata-kata pada keterangan yang tidak ada pada perkara-perkara yang tidak ada kabarnya dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sudah mengimani saja apa yang Allah sampaikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian di waktu yang sama berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai ketakwaan pada diri kita. Lakukan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Terjadi dosa dan lain-lain, jangan kau katakan bahwasanya ini memang Allah takdirkan, jangan. Tapi lakukan taubat. Toh tidak ada yang melarang kita untuk bertaubat. Jangan kau berhujah, beralibi untuk membenarkan dosamu atau meringankan dosamu dengan hujah takdir. Ya. Tapi katakan astagfirullah wa atubu ilaih, dan lakukan sebagaimana kewajiban seseorang yang berdosa, yaitu apa? Beristighfar dan bertaubat. Ya. Sisanya sudah, apakah Allah mentakdirkan kita berbuat dosa? Berarti kalau begitu ngapain kita berusaha ini itu? Pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang detail teknis qadar demikian diperintahkan kita untuk diam. Dan disitulah inti dari keplesetnya sebagian kaum kepada kesesatan di dalam perkara qadar. Dikarenakan apa? Mereka mempertanyakan perkara-perkara yang Allah rahasiakan ilmunya dari manusia. Padahal Allah rahasiakan hal tersebut adalah bentuk rahmatnya. Sakata an asya'a rahmatan bikum ghaira nisyan. Allah diam dari banyak hal. Itu berangkat dari rahmatnya bagi kalian, bukan karena lupa. Ya, agar kalian tersibukkan dengan perkara-perkara yang emang urusan kalian, yang memang akan dimintai pertanggungjawabannya dari kalian. Ya, tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang toh bukan urusan kalian. Ya, menyimpangnya sebagian kaum baik ke kutub Qadariyah atau kutub seberangnya yaitu Jabriyah, itu dikarenakan apa? Dikarenakan melanggar adab-adab di dalam mengimani qadar demikian. Yang harusnya dogmatis, terima sudah, ini malah ngorek-ngorek terus dan memperdebatkan. Ya. 73. Al-Imam Al-Muallif rahimahullah berkata, wal imanu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila sama. Dan juga mengimani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah dibawa jalan ke langit. Tuh, dibawa usriya, dibawa Isra. Ya, al-Isra artinya as-sayru fil lail. Melakukan perjalanan di malam hari. Itu artinya Isra. Mi'raj artinya itu ke atas, dari bawah ke atas tuh Isra tuh gitu. Mi'raj itu begitu. Begitu, Isra, Mi'raj, ya. Dari Baitullah Al-Haram Makkah dibawa Isra ke Maqdis, ya. Ke Palestina. Itu Isra. Dari Palestina kemudian ke langit dan terjadi yang terjadi, nah ini Mi'raj. Tuh. Jadi Isra, Mi'raj. Ya. Mengimaninya? Ya, kita mengimaninya. Merayakannya? Jangan ngaco loh. Ya. Dan kita tidak merayakannya bukan berarti tidak mengimaninya. Oh, sebagaimana tidak kita merayakan Maulid, bukan berarti kita tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu penempatan pemahaman yang keliru pada awam, ya. Dan juga di antara akidah Ahlus Sunnah mengimani bahwasanya ya memang benar Rasul sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila sama. Ya, dibawa jalan sampai ke langit. Wasar ila al-arsh, bahkan sampai arsh, ya. Wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara, tanpa Jibril alaihi salam, ya. Wa dakhala al-jannah, mengimani bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam proses tersebut, masuk juga ke dalam surga. Rasul masuk ke dalam surga, ditampakkan dan Rasul masuk ke dalam surga. Wa tala'a ila an-nar, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sempat melihat neraka di dalam perjalanannya tersebut. Wa ra'al malaikah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat para malaikat. Wa sami'a kalam Allah azza wa subhanahu wa ta'ala, dan mendengar langsung perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nusyirat lahul anbiya, mengimani juga bahwasanya dibangkitkan para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, demi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'a suradiqat al-'arsy wal kursi wa jami' ma fis samawati wa ma fil ardina fil yaqadha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditampakkan baginya arsy, kursi, ya kan? Dan kemudian seluruh hal yang ada di langit dan yang ada di lapisan bumi, fil yaqadhah, dalam keadaan Rasul sadar, bukan di dalam mimpi. Dalam keadaan Rasul yaqadhah, sadar, ya. Hamalahu Jibril 'alal buraq. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan tur itu diajak oleh Jibril alaihi salam, dibonceng di buraq. Ya. Buraq ini makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang digunakan oleh Jibril alaihi salam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj, ya. Hatta adarahu fis samawat, diajak keliling di langit-langit yang berlapis-lapis itu. Nggih? Diajak dengan menaiki burak, diajak keliling di lapisan-lapisan langit yang ada. Ya? Wa furidat alaihi salawat, dan pada saat itu diwajibkan atasnya salat wajib al-khams, yang 5. Ya? Fi tilkal lailah, di malam itu. Wa raja'a ila Makkah lailatah, dan kemudian Rasulullah SAW kembali ke Mekah di malam itu juga. Di malam beliau berangkat diajak Jibril. Wa dzalika qabla al-hijrah, dan itu semua terjadi sebelum hijrah, ya. Nah, ini di antara usul akidah Ahlus Sunnah, mengimani khabar yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Isra Mi'raj. Itu benar-benar menguji para manusia, ya. Bahkan dikatakan di antara manusia ada yang telah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggalkan keislaman setelah mendengar kabar bahwa Rasul Isra Mi'raj di dalam satu malam demikian, ya. Kenapa? Ini benar-benar diuji keimanan seseorang misalnya.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan gelar Siddiq dari kasus ini juga. Ya, diantaranya. Ya. Dikarenakan apa? Keimanannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang enggak nanggung. Enggak bersisa keraguan sedikit pun. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar keluhan aduan dari beberapa manusia di zamannya. Tidakkah kau dengar ala tasma' maqala sahibuk? Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan sahibmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa? Za'am annahu usriya bih. Dia ngaku-ngaku bahwasanya dia diajak Isra, yakni dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang berbulan-bulan nih kalau pakai onta. Kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu dengan kemudian kembali, semua ini terjadi dalam satu malam. Ya? Para manusia mengingkarinya dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ceritanya tersebut sebagai bahan olok, bahan ledekan. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "In kan qad qal." Apabila memang benar Muhammad telah mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam, faqad sadaq, maka sungguh benar telah terjadi. Ya? Tidak ada keraguan sedikit pun, enggak pakai mikir dulu untuk mengimani kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah di antara perkara-perkara yang menggelari Abu Bakar Siddiq, ya. Dan Isra Mi'raj itu seperti tasliyah, seperti hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melewati belasan tahun di dalam ujian, ya. Ujian-ujian yang didapatkannya bersama para pengikutnya di dalam menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiap kali orang datang ke Mekah dari luar, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yatatabba, mengikuti mereka nih, orang-orang asing yang datang ke Mekah di waktu haji, ya. Rasul mengikuti mereka dan memohon-mohon perlindungan dan pertolongan dari mereka. Ya kan, man ya'wini, siapa yang mau melindungiku, yakni dan para pengikutku. Ya kan? Siapa yang mau memberikan shelter bagi kami gitu. Siapa yang mau memberikan bagi kami suaka, ya. Supaya kita pergi dari Mekah ini dan kemudian keluar. Ya. Terus demikian ya, tatabba asyara sinin, 10-an tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti mereka yang datang ke Mekah. Dan kemudian juga wallahu a'lam, di tahun itu atau tahun sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami sesedih-sedihnya tahunnya waktu itu. Yang dikenal dengan al-huzn, tahun kesedihan. Ya, orang-orang yang sangat dicintainya dan memberikan perlindungan dan pengorbanan yang besar baginya dan para pengikutnya itu wafat. Ya, wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, wafatnya Abu Talib dan wafatnya di atas kesyirikan lagi. Ya kan? Dan terjadi semua yang terjadi atas ia dan para pengikutnya sehingga bertahan di Syi'ab Abi Talib itu diasingkan dan diembargo, nggak dibagi makan, minum dan lain-lain di Syi'ab Abi Talib, di kampung Abi Talib itu. Sehingga kelaparan mereka, kehausan, nggak ada makanan, diembargo oleh para kaum musyrikin Quraisy. Nggak boleh ada yang bermuamalah dengan mereka, nggak boleh bagi mereka makanan, bagi mereka minuman, nggak boleh berdagang, nggak boleh menikahkan dengan mereka. Begitu, diembargo mereka nih agar meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kembali ke agama tradisional mereka. Di antara kejadian-kejadian di masa embargo tersebut menggambarkan betapa kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan yang sangat berat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu cerita, satu malam, begitu lapar luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di malam-malam embargo Syi'ab Abi Talib itu, kalau kita baca sirah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu keluar dan kemudian pengen pipis, pengen kencing. Di malam yang gelap gulita itu dia mencari sebuah spot, tempat, dan kemudian dia kencing di situ. Membuang air seninya. Ketika dia kencing, dia mendengar air kencingnya ini mengenai sesuatu yang padat. Tapi gelap kan, nggak kelihatan kan? Iya gak? Beda kalau lagi kena pasir, suaranya beda kan? Dan kena sesuatu yang padat, beda suaranya kan? Iya kan? Ketika mengenai sesuatu yang padat itu, apa nih? Dan dia palingkan akhirnya air
kencingnya supaya mengenai tanah dulu. Oke? Setelah selesai ia membersihkan bekas kencingnya, kemudian melihat apa yang tadi dikenai oleh air kencingnya. Faiza jildu bahimah. Ternyata yang kena kencing dia tadi, yang padat itu, oke? Itu kulit hewan. Ada kulit hewan. Secarik atau sesobek kulit hewan. Kemudian aku mengambilnya dan membersihkannya. Kemudian aku membakarnya di api. Kemudian aku makan, aku telan. Selaper itu. Bayangin. Tumastafaftuha istifafa. Aku masukin mulut, gak lama kunyah terus telan deh. Kebayang gak lapar? Kebayang gak lapar? Ya, di masa-masa berat demikian. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menguatkan hatinya, menguatkan jiwanya dan menguatkan kembali selamatnya, dan hiburan yang sangat mulia, yaitu diajak tur dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit dan dipertemukan dengan para nabi dan rasul terdahulu yang hidup sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bertemu dengan para saudaranya, ya kan? Orang-orang yang mengalami ujian-ujian berat di masa hidupnya untuk tugas yang sama, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat nggak kita ketemu orang-orang demikian? Dipertemukan Rasul dengan orang-orang yang mengemban tugas yang sama di masa-masa di zaman-zaman sebelumnya. Langit satu ketemu fulan-fulan, langit dua, langit tiga, bertemu dengan Adam alaihissalam, bertemu dengan Musa alaihissalam, bertemu dengan Isa, bertemu dengan para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka sampai titik menembus langit ketujuh, mau masuk Sidratul Muntaha, Jibril melepaskannya. Udah, sampai sini saja. Aku tinggalkan kamu. Jibril nggak mau masuk ke Sidratul Muntaha, nggak boleh. Sendirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam maju menghadap Allah Subhanahu wa taala di posisi yang Jibril sendiri nggak pernah sedekat itu kepada Allah. Jibril nggak mau ikut, udah kau yang masuk sendiri. Itu di Sidratul Muntaha. Nah, disitulah bertemu langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Min wara hijab, tapi dari balik hijab. Hijabnya ini nur, cahaya. Hijau. Nurun anna ara. Cahaya. Begitu menyilaukan. Bagaimana mungkin aku dapat melihatnya? Silong, nggak kelihatan. Hijau, cahaya. Dan ini kalau disingkat, laukushifat, disingkap. Laukushifat. Oke? La akhraqat subuhatu wajhihi man taha ilahi basaruhu min khalqi. Itu maksudnya. Niscaya semua makhluk yang melihat Allah akan kebakar semuanya. Saking dahsyatnya Allah. Saking mulia dan sucinya Allah. Agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang matanya ngelihat akan terbakar. Kalau disingkap nih hijab. Hijabnya ini bentuknya cahaya hijau. Menyilaukan. Nggak bisa lihat. Rasul berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini menerima perintah salat. Tadi awalnya salat 50 waktu. Namun ketika turun bertemu dengan Musa alaihissalam dinasihati, disampaikan masukan oleh Musa alaihissalam, singkat cerita, kaumku ini 50 waktu nggak kuat. Yani kaumnya Musa ini kuat-kuat fisiknya kan kaum zaman dulu. Tapi suruh 50 waktu nggak kuat, apalagi kaummu. Tawar. Akhirnya bolak-baliklah antara Musa dan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 5 waktu salat untuk 50 waktu. Jadi setiap waktu salat hitungannya 10 kali sebagaimana dilakukan di syariat-syariat terdahulu. Alhamdulillah diberikan banyak keringanan di syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba 50 waktu loh. Bang saya nggak sempat buka warung, bro. Nggak sempat ngantor tuh. 50 waktu. Ya, dan wallahu a'lam mungkin waktu dulu dari terang sampai gelap berasa panjang bener. 50 waktu cukup kali dulu ya. Wallahu a'lam. Kita semakin dekat nih berasa cepat bener ya. Baru subuh udah maghrib lagi. Tuh, iya kan? Baru subuh udah maghrib lagi. Kita nih semakin dekat wallahu a'lam. Ala kulli hal demikian di antara rahmat Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ya. Akhirnya disyariatkanlah 5 waktu salat dari kisah Isra Mi'raj tersebut ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.